Halo para subscriber, kembali lagi bersama saya Nik Sumarpaung. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai membeli tanah hanya berdasarkan kwitansi tanpa ada peralihan. Teman-teman, kenapa ini saya bahas? Karena ada persoalan seperti ini sering saya dengar, bahkan sering saya jumpain, bahkan ada orang yang datang kepada saya ya mempertanyakan kalau terjadi hal-hal seperti ini bagaimana ya pandangan kita dan apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami permasalahan seperti ini. Jadi teman-teman, seseorang ini pernah membeli tanah, ya dia membeli tanah tetapi tanah tersebut tidak dikuasai dan ditinggalkan begitu saja selama 15 tahun. Nah, setelah 15 tahun dia balik teman-teman ya, baliklah dia dari tempat pengerantauannya, terus datang lagi dicek tanahnya ya. Tanahnya itu sudah beralih kepada orang lain. Nah, kalau kita selaku si pembeli tanah ya, yang tanpa melakukan peralihan dari si pemilik asal kepada kita, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sekalipun kita meninggalkan tanah tersebut tanpa kita kuasai selama 15 tahun ya, karena kita meninggalkan tempat kita atau merantau ke negeri orang, maka yang harus kita perhatikan adalah cek lokasi tanah itu, di mana tanah yang kita beli. Sekalipun itu sudah 15 tahun, kita cek, kita pastikan apakah tanah itu sudah dikuasai orang atau tanah itu sudah bentuk hutan belukar karena sudah ditinggalkan lebih kurang 15 tahun. Nah, setelah itu teman-teman, pastikan ke pihak desa, tanyakan apakah tanah yang pernah kita beli itu selama 15 tahun ini ya, dalam 15 tahun tersebut pernah dilakukan peralihan oleh pihak desa atau seperti apa. Itu yang harus dipastikan terlebih dahulu. Nah, selain pihak desa, kita bisa menanyakan ke si pemilik asal. Kalau memang si pemilik asalnya masih hidup, ada keluarganya ya, ada ahli warisnya ya, kita bisa menanyakan apakah tanah tersebut yang pernah kita beli dari si pemilik asal ini apakah pernah dialihkan kepada orang lain. Nah, biasanya teman-teman yang sering terjadi kalau kita sudah membeli tanah 15 tahun ya tanpa kita kuasain ya, biasanya yang sering terjadi itu diduga telah beralih kepada orang lain. Karena apa? Karena kita tidak pernah menguasai selama 15 tahun ya. Jadi bisa diduga bahwa si pemilik asal ini telah menjual tanah tersebut kepada orang lain. Nah, kalau terjadi permasalahan seperti ini, kita selaku si pembeli tanah dari si pemilik asal tersebut, apa yang harus kita lakukan terhadap si pemilik asal ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus meminta ganti rugi kepada si pemilik asal tersebut, yang mana nilai dari pembelian dahulu dengan sekarang kita perhitungkan dengan nilai yang sama, tetapi kita perhitungkan dengan nilai sekarang. Caranya apa? Ya kita meminta ganti rugi dengan cara ya kita harus bersurat kepada si pemilik asal, kita sampaikan bahwa tanah yang saya beli pada 15 tahun yang lalu sekarang belum dilakukan peralihan ya, maka untuk itu karena tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain, sekalipun kita masih memegang suratnya ya, kita bisa meminta menuntut ganti rugi kepada si pemilik asal ya, dengan cara ya satu ya, salah satunya kita bisa berkirim surat ya kepada si pemilik asal tersebut, kita suratin dia, kita klarifikasi, kita somasi, dan kita minta ganti rugi atas penjualan yang dilakukan oleh si pemilik asal tersebut kepada orang lain. Nah, apabila si pemilik asal ini teman-teman tidak mau ya memberikan ganti rugi pada kita, kita dapat melakukan upaya-upaya membuat laporan polisi dengan ancaman dugaan pidana penipuan penggelapan. Karena apa? Karena si pemilik asal ini sudah menerima uang dari kita, di mana pada 15 tahun yang lalu kita sudah membeli tanah tersebut. Ternyata setelah kita pulang dari rantau, tanah itu sudah dialihkan kepada orang lain. Selain upaya pidana
kita dapat mengajukan gugatan ya secara keperdataan ya, yaitu perbuatan melawan hukum kepada si pemilik asal ini. Kenapa? Karena tanah tersebut sudah dijual kepada kita tetapi dijual lagi ke orang lain. Nah, seharusnya teman-teman ya, kalau kita sudah menjual tanah kepada si pembeli ya, janganlah tanah itu kita jual lagi kepada orang lain ataupun ahli warisnya. Itu tidak boleh ya. Kalau kita sudah menjual tanah tersebut kepada si pemilik, dan jangan kita menjual lagi kepada orang lain. Nah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman yang mengalami permasalahan seperti ini ya. Lebih berhati-hatilah ya untuk melakukan proses pembelian tanah ya, hanya kwitansi. Dan kalau kita sudah membeli tanah itu diharuskan dibuat peralihannya dari pemilik asal ya, dibuat peralihannya kepada kita selaku pembeli ya, baik itu AJB ataupun sertifikat untuk itu ya. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.